Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor Bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, bupati ganti bupati,
Gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar Papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar, SD, Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas, karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor Bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, bupati ganti bupati,
Gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar Papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar, SD, Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas, karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor Bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, bupati ganti bupati,
Gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar Papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar, SD, Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas, karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor Bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, bupati ganti bupati,
Gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar, SD, Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas, karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor Bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Abertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Abertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Abertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, bupati ganti bupati,
Gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar Papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar, SD, Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas, karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan, katanya. Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor Bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, Bupati ganti Bupati, Gubernur ganti Gubernur,
Presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar Papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar SD Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab,
Bupati ganti bupati, gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar, SD, Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas, karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, bupati ganti bupati,
Gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar Papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar, SD, Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas, karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor Bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024 kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, bupati ganti bupati,
Gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar Papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar SD Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab,
Bupati ganti bupati, gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar Papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar SD Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab,
Bupati ganti bupati, gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar Papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar SD Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, bupati ganti bupati,
Gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar Papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar, SD, Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas, karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor bupati. Halaman kantor Bupati Intan Jaya mendadak menjadi medan perang. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor Enos Tipagau, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, Jumat 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, bupati ganti bupati,
Gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada murid yang menangis karena ketakutan. Sementara seorang anak lainnya memanggil, Pak Guru, Pak Guru." Seorang guru yang belum diketahui identitasnya berusaha menenangkan muridnya. "Jangan menangis, jangan menangis," kata sang guru. Dalam video terlihat bangunan sekolah tersebut terbuat dari papan, dan tembakan beruntun terus terdengar. Informasi yang diperoleh seputar papua.com disebutkan, suara tembakan berasal dari baku tembak antara TNI, Polri, dan TPNPN OPM. Ketika ditanya tentang video viral yang memperlihatkan pelajar sekolah dasar, SD, Impresio Katapa yang sedang tiarap di dalam kelas, karena terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dan KKB, Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa itu dua kasus yang berbeda. Memang ada video yang beredar terkait dengan pelajar SD Impresio Katapa yang bertiarap di atas lantai papan di kelas mereka karena terdengar bunyi tembakan. Katanya, Wakapolda menegaskan, itu dua kasus yang terjadi pada hari berbeda dan saat video itu terekam tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa, lokasi kontak senjata juga relatif jauh dari sekolah. Namun, suara tembakan saat baku tembak memang terdengar, kata Brigjen Pol Faizal Rahmadani. Kapolres Intan Jaya Kompol Subekti Wibowo secara terpisah menyatakan bahwa situasi wilayah hukum Polres Intan Jaya saat ini dalam kondisi rawan kondusif. Pelajar tiarap bawah meja, beredar video baku tembak OPM versus militer Indonesia. Beredar video baku tembak OPM melawan militer Indonesia di halaman sekolah. Video tersebut diunggah seorang pemilik akun X bernama Veronica Koman. Dirinya menyebutkan penembakan tersebut terjadi pada Sabtu, 2 November 2024. Adapun lokasinya, terjadi di salah satu sekolah wilayah Intan Jaya. Terlihat anak-anak ketakutan setengah mati bersembunyi di bawah meja. Bunyi tembakan terdengar jelas sangat dekat dengan ruangan kelas dari anak-anak tersebut. Sang guru juga berusaha menenangkan para murid untuk bisa terus bersembunyi di bawah meja hingga semuanya reda. Hingga kini belum diketahui pasti kelompok OPM mana yang melakukan serangan di dekat sekolah tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai strategi OPM yang menjadikan anak-anak sebagai tameng. OPM dianggap sengaja menyusup ke sekolah dan menginisiasi kontak tembak.
Para panglimanya turun tangan, 1 jam baku tembak OPM versus militer Indonesia dekat kantor bupati. Setidaknya, hal itu untuk sementara ini diklaim oleh pihak OPM. Hingga Sabtu, 2 November 2024, militer Indonesia belum memberikan klarifikasi. Jubir OPM, Sebbi Sambom, mengatakan pihaknya menyerang markas TNI di dekat halaman kantor Bupati Intan Jaya pada 1 November 2024 pukul 11. 5 komandan lapangan, yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Kodap Angin Bula terlibat dalam aksi penembakan dengan aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Akibat baku tembak, 2 anggota militer Indonesia dilaporkan tertembak. Terjadinya kontak tembak itu dibenarkan Sebbi Sambom, juru bicara Komnas TPNPB. Dalam siaran persnya, Sebbi mengaku manajemen markas pusat Komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalion Angin Bula, Mayor Enos Tipagau pada hari Jumat, 1 November 2024, sekitar jam 11 siang. Kami mendapat laporan dari lapangan, Mayor Enos Tipagau mengatakan bahwa mereka telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat militer Indonesia tertembak, kata Sebbi. Dalam kontak tembak itu, sesuai laporan Mayor, lanjut Sebbi, ia bersama 4 komandan batalion TPNPB diantaranya Keniko Bogau, Henok Tigau, Andi Wanimbo dan Albertinus Kobogau, terlibat dalam penyerangan terhadap aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Dari laporan yang diterima, kata Sebbi, aksi baku tembak dimulai sejak jam 11 hingga pukul 12.40 WIB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Organisasi Papua Merdeka mengklaim menyerang Tentara Nasional Indonesia sekira pukul 11 WIB, Jumat, 1 November 2024, di halaman kantor Bupati Intan Jaya. Kami telah melakukan penyerangan terhadap militer Indonesia di halaman kantor Bupati Intan Jaya yang mengakibatkan 2 aparat tertembak dalam penyerangan tersebut, ujar jubir TPNPB OPM, Sebbi Sambom, 1 November sore. Ia mengatakan, 5 komandan lapangan yakni Enos Tipagau bersama Keniko Bogau, Albertinus Kobogau, Henok Tigau dan Andi Wanimbo terlibat dalam penyerangan tersebut. Baku tembak terjadi sejak pukul 11 WIB hingga pukul 12.40 WIB. Dalam laporan lebih lanjut, Sebbi mengaku TPNPB Kodap 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Enos Tipagau dan seluruh anggota telah siap membatalkan Pilkada Intan Jaya. Kami siap mendirikan negara West Papua di luar dari sistem jajahan Indonesia. Sebab, bupati ganti bupati, gubernur ganti gubernur, presiden ganti presiden tidak dapat menyelesaikan akar persoalan konflik bersenjata di tanah Papua, jelasnya.
Ia meminta militer pemerintah Indonesia untuk berhenti melakukan penangkapan, penyiksaan dan teror kepada warga sipil di wilayah-wilayah konflik bersenjata di tanah Papua. Jika berani hadapi, kami datang ke markas kami di luar dari wilayah sipil. Sebab, di Intan Jaya militer Indonesia selama ini takut hadapi TPNPB. Oleh karena itu bergabung dan tinggal bersama warga sipil di pusat kota Sugapa, dan itu telah melanggar hukum humaniter di wilayah-wilayah konflik bersenjata di dunia, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. OPM umbar tembakan, anak-anak ketakutan sembunyi di kolong meja belajar. Beredar video suara kontak senjata di dekat sekolah pada Sabtu, 2 November 2024. Belum diketahui waktu kontak senjata itu terjadi di kabupaten mana. Meski demikian, dalam video berdurasi 45 detik itu, terlihat murid SD ketakutan hingga bersembunyi di bawah kolong bangku dan meja di kelas sekolahnya. Dalam video juga terdengar ada